Tahun 1995, saya pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga di salah satu petinggi BUMN. Di masa itu tentu saja rumah dinas beliau berada pada sebuah kompleks perumahan yang pada masa itu memang belum seramai sekarang. Bahkan di tahun 2020 ke atas, perumahan BUMN itu masih bisa dibilang sunyi. Apalagi zaman dulu, ditambah lagi tidak semua orang bebas masuk. Komplek perumahan itu memang terkhusus orang-orang yang tinggal di situ saja. Dalam artian orang luar dilarang untuk tinggal di sana. Sebut saja nama pemilik rumah itu Pak Andi dan Ibu Vina. Keduanya sama-sama bekerja di perusahaan BUMN. Kadang-kadang mereka juga kerap keluar kota karena memang memiliki beberapa bisnis di luar pekerjaan utama mereka. Pak Andi dan Bu Vina punya 2 orang anak kembar perempuan. Sebut saja di sini namanya Esther dan Natasha. Esther dan Natasha ini kembar identik. Mereka kalau dilihat-lihat itu seperti ada darah Belandanya. Karena memang dari kulit, bentuk mata, hidung, dan bibir berbeda dengan anak-anak pribumi pada umumnya. Mata mereka pun tidak sama dengan mata orang Indonesia kebanyakan. Di rumah itu, rumah yang memiliki 6 buah kamar, saya bekerja bersama 2 orang pembantu rumah tangga lainnya yang memiliki tugas berbeda-beda. Kalau saya lebih cenderung ke arah bersih-bersih kamar pribadi Bapak, Ibu, dan kamar non Esther dan Natasha. Tukang masak lain, tukang cuci dengan setrika juga lain. Rumah majikan saya berada di ujung lapangan golf, agak jauh dari tetangga-tetangga yang lain. Saya tidak tahu kenapa Pak Andi dan Ibu Vina ini mendapatkan rumah dengan posisi yang seperti itu. Memang terlihat lebih luas dan lebih lega daripada rumah-rumah lainnya. Kalau rumah-rumah di bagian depan yang di dekat pos petugas keamanan, saya lihat ada yang cuma berjarak beberapa meter saja dari rumah tetangga. Kadang-kadang saya ngebatin, kok Ibu Vina dan Pak Andi ini gak dapat rumah di depan sini saja ya. Saya kan mungkin bisa punya kenalan, bisa ngobrol sama asisten rumah tangga dari rumah-rumah yang lain. Suatu hari, waktu Ibu Vina dan Pak Andi ini ke Singapura karena ada urusan, tinggallah Non Esther dan Non Natasha saja di rumah. Keduanya tidak diajak. Malam itu waktu Non Esther dan Natasha lagi ada les musik, kebetulan keduanya itu les piano, tapi malam itu guru les tidak datang. Jadi sebelum keduanya masuk ke dalam kamar, saya sempat tanya, "Non, gurunya jadi datang atau tidak?" "Nggak tahu Mbak, tunggu saja sebentar lagi," jawab keduanya yang saat itu sedang sibuk menonton televisi di ruang tengah. Waktu sudah menunjukkan jam 9 malam dan biasanya guru piano itu gak pernah sama sekali datang terlambat. Paling lama setelah azan Isya. Kalau sudah lewat azan Isya, biasanya tidak datang sama sekali. Ya sudah Non, kalau misalnya tidak datang, Non berdua istirahat saja di kamar. Mbak-mbak mau istirahat juga. Sekitar jam 9 lewat, kedua orang majikan muda saya masuk ke kamar yang ada di bagian kanan rumah. Kamar keduanya itu ada sejajar di ruang tamu. Jadi rumah majikan saya ini seperti permainan taplak ya, sayapnya ada 2 di bagian depan. Di bagian tengah itu ruang tengah dan paling belakang dapur dan kamar asisten rumah tangga. Setelah kedua orang majikan muda saya masuk ke dalam kamar,
Saya mencoba untuk mematikan lampu ruang tamu. Tapi saya melihat tiba-tiba saja ada 2 orang perempuan yang berdiri di ruang tamu. Saat itu 2 orang tamu perempuan itu berdiri membelakangi. Jadi sedang tidak menatap ke arah pintu ruang tamu tapi malah menatap ke arah jalan. Ada paving block panjang dari muka jalan yang mengantarkan ke teras rumah dan mereka berdiri di tengah-tengah. Saya memberitahukan kepada Ibu Maria karena saya sempat ketakutan setelah mematikan lampu. Kedua tamu perempuan itu berdiri di sana terus-menerus sampai sekitar setengah jam kemudian. Saya yang masih membereskan dan mengganti sarung-sarung bantal mencoba untuk mengintip kembali. Tapi perempuan yang berdiri di atas paving block teras itu masih ada di sana. Saya coba kasih tahu lagi kepada Ibu Maria. Saat saya memberitahukan kepada beliau, saya itu sambil merinding dan pegang tengkuk leher dan pergelangan tangan saya. "Kamu kenapa, Num?" "Gak tahu, Bu. Tiba-tiba aja merinding, gak biasa-biasanya seperti ini. Mungkin kamu masuk angin, kedinginan karena semua AC nyala." "Ya, mungkin saja begitu, Bu." Nah, ketika saya dan Ibu juga 2 orang asisten rumah tangga lainnya itu ke depan rumah, kami memang masih melihat ada 2 orang wanita yang masih berdiri. "Dari tadi berdiri di sana terus, Bu, waktu Hanum matiin lampu," ucap saya. Bu Mariam mencoba untuk membuka pintu, tapi kedua orang majikan muda saya keluar kamar dan melarang Bu Mariam untuk membuka pintu. Mereka pun sama takutnya dengan saya. "Bu Mariam, apa-apaan sih? Kita kan gak kenal. Jangan dibukain pintu. Nanti kalau ada apa-apa gimana?" "Tapi Non, mungkin aja itu tamu." "Mana ada orang namu malam-malam begini. Kalaupun ada perlu, mereka pasti akan ketuk pintu. Atau kalau tidak, kita pasti akan dapat telepon dari Papa dan Mama dulu." Saya mengangguk setuju dengan pendapat Non Esther dan Natasha. Akhirnya kami hanya bisa memandangi kedua orang perempuan yang terlihat enggan pergi dari sana. Ketika beberapa kali kami mencoba untuk bolak-balik melihat apakah mereka masih ada di sana, kami jadi bisa mengingat-ingat detail keduanya. Rambutnya panjang sebahu tapi tidak berwarna hitam, agak sedikit kepirang-pirangan dan mengenakan pakaian tidur berwarna putih, tangan panjang sampai mata kaki. Mereka berdua masih berdiri di sana sampai kami berniat untuk masuk ke dalam kamar belakang tempat kami beristirahat. Di situ sebelum kami masuk ke dalam kamar di sisi sebelah kiri yang dindingnya tidak penuh sampai ke plafon, otomatis kami bisa melihat bagaimana keadaan di luar rumah ketika malam ataupun siang. Biasanya bagian yang terlihat itu akan kami tutupi dengan pakaian-pakaian, dengan kain, taplak meja atau apapun itu. Tapi sepertinya malam itu dibiarkan ngeblong begitu saja. Ketika Ibu Maria berjalan terlebih dahulu, tiba-tiba saja ia mengucap istighfar dan berteriak beberapa kali, sampai ibaratnya lemas dan hampir jatuh. Esther dan Natasha buru-buru menangkap tubuh ringkih beliau dan bertanya, "Ada apa, Bu?"
Tapi Bu Maryam malah gagap dan menunjuk-nunjuk kawat ayam di bagian luar rumah itu. Ada dua wajah yang menempel di kawat ayam dan wajah mereka itu lebar, senyumnya lebar. Tadinya seperti balon yang memiliki wajah terang. Awalnya saya pikir itu balon-balon dengan wajah yang seram karena tampak mengapung melayang-layang. Tapi lama-kelamaan semakin dilihat semakin aneh. Di situ Bu Maryam langsung ucap astagfirullah, astagfirullah beberapa kali. Kami menutup pintu kamar setelah membopong Ibu Maryam. Dan setelah kami tutup pintu, saya, Esther, Natasha, dan Bu Maryam membaca doa, beradu. Ya, kenapa beradu? Esther dan Natasha membaca doa berbeda, dan saya juga Bu Maryam dan dua orang lain membaca doa yang berbeda pula. Dan suara kami itu cukup nyaring. Bukannya pergi, sesuatu itu malah terdengar tertawa beberapa kali, membuat kami cukup kebingungan. Di sela-sela ketakutan dan keterkejutan kami karena baru kali itu kami mendapati pengalaman yang cukup menghebohkan, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan dari orang lain, seorang wanita, padahal semua orang berkumpul di kamar belakang. Di situ kami mendengar suara derap langkah kaki. Kami saling pandang. Kami bertanya-tanya siapa yang berteriak dan suara derap langkah kakinya terdengar. Kami sempit-sempitan di kamar belakang. Terdengar suara ketukan pintu beberapa kali. Kami pikir itu bukan majikan kami karena keduanya sedang ada di Singapura. Saat ada suara cekikikan yang cukup panjang, Esther mengumpat naik ke atas kursi lalu mengintip di jendela samping. Ketika Esther mencoba memaki-maki sesuatu dengan bahasa yang tidak saya mengerti, bahasa khas daerah dia, sepertinya dia malah kayak ketakutan dan minta saya untuk melihat. Dia menunjuk-nunjuk sebuah titik sambil tergagap. Bu Maryam marah-marah dan berkata, Esther, tolong jangan takabur seperti itu. Kalau mau baca doa, tidak apa-apa baca doa, tapi jangan kayak nantang-nantangin seperti itu. Apa yang kamu lihat? Tanya Ibu Maryam. Esther masih tergagap, ngomongnya juga belum jelas, masih terbata-bata. Dia mungkin masih bingung menjelaskan dan memilih kalimat-kalimat yang ingin dia sampaikan kepada kami. Saat saya yang penasaran mencoba untuk melihat bersama Natasha di bawah keremangan lampu jalan, kami melihat dua orang wanita yang mengenakan pakaian tidur lengan panjang, rambut pirang sebahu. Dua orang perempuan yang tadinya kami lihat berdiri terus-menerus di atas paving block teras. Tapi kali ini dua orang perempuan itu sedang menenteng kepalanya. Dan itu rasanya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Luar biasa. Kami coba tutup kaca itu dengan kain panjang dan mencoba untuk tidur. Alhamdulillah, karena kami tidur cukup larut, malam itu kami bangun kesiangan dan terbangun ketika suara dering telepon di ruang tamu terus-menerus berbunyi. Dan dering itu memberi kabar kalau kedua orang tua majikan muda kami meninggal dunia karena kecelakaan. Katanya kepala majikan saya ini mohon maaf terputus karena sesuatu.
Di sini saya tidak bisa menceritakan secara detail ya. Dan semenjak saat itu, Non Esther dan Natasha diasuh oleh oma dan opanya di Jogja. Karena keduanya tinggal di Jogja, ada semacam jeda waktu. Kami masih tinggal di sana sampai setelah kematian majikan kami itu sekitar 40 hari. Sebelum akhirnya kami benar-benar pergi dari rumah itu. Nah, kapan-kapan kalau senggang saya akan sambung lagi dan akan saya ceritakan pengalaman kami 40 hari setelah kematian majikan kami. Terima kasih. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.